bantuan dari pemerintah gitu? Kalau harapan yang ada ya. Ada ya. Jadi harapan gimana coba harapannya apa ya? Apa yang bisa sampaikan ke pemerintah dengan adanya PPKM? Ya seperti apa ya? Bantuan gitu ya. Ya, bantuan popok ya. Ya. Yang susah sekarang, terus susu anak ya. Untuk belinya susah ya. Iya sih, susah. Jadi ya pemerintah mohon dibantu UKM seperti kita itu ya. Bagi saya masyarakat kecil. Kecil tapi bagusnya bagus Pak. Ini kan dikasih. Dikasih ya. Dikasih. Ya. Urus deh. Dikasih ini. Ya alhamdulillah lah, dengan segitu juga ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Setia Hadi Kunto. Hari ini gua mau bahas tentang usaha dalam kondisi PPKM. PPKM itu artinya apa ya, bro? Apa ya? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nah, gua tanya-tanya sama Yopi, dia pengusaha barbershop ya. Nah, pengusaha barbershop di dalam kondisi PPKM kayak gini tuh kayak gimana? Oh, ini pertamanya gue mau tanya, udah berapa tahun sih buka barbershop? Buka barbershop 2018. Belum lah, oke. Terus perkembangannya bagus sebelum COVID? Kalau sebelum COVID sih alhamdulillah ada. Hmm. Lumayan berapa banyak gitu. Tapi pas semenjak COVID terus ada PSBB, ya menurun. Sekarang PPKM? Ya sekarang PPKM. PSBB menurun, PPKM tambah menurun. Tambah parah kayaknya. Tambah parah ya, jadi usaha kecil tuh sekarang tambah parah ya? Ya, ya. Yang dirasain apa sekarang, pendapatan berapa sehari? Kalau sekarang sih lihat dari omset kayaknya kecil ya. Kecil ya? Kecil. Cukup buat makan? Kalau buat beli beras ada. Beras ada ya? Popok anak mah ada? Ada. Kasbon ya? Kasbon kan? Nah, jadi Yopi ini salah satu pengusaha di bidang barbershop yang ngerasain dampaknya dari PPKM ya? Kerasa banget. Kerasa banget. Ya, Nah, kerasa banget. terus yang mau dibahas sekarang tuh kenapa tuh orang-orang agak takut atau gimana datang ke barbershop? Kalau sekarang sih yang saya lihat kebanyakannya sih ya takut sih. Takut ya? Jadi makin sini tuh takut. Karena kan angka tinggi kasus corona di kita ini makin banyak. Gimana? Jadi orang-orang itu makin takut untuk dicukur. Dicukur untuk datang ke tempat. Tapi ada panggilan juga nggak ke? Kalau panggilan ke tiap rumah ada, cuma ya nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu banyak. Paling ada ya 1-2 lah. 1-2 ya. Mereka juga takut juga ya. Takut juga. Nah, untuk nyiasatin cara apa takutnya konsumen datang ke barbershopnya, yang itu gimana? Pakai protokoler atau gimana? Ya mungkin salah satunya itu ya, protokol kayak pakai masker, terus ada hand sanitizer, terus ada penyemprotan juga. Jadi di sini udah komplit semua ya? Alhamdulillah di sini ada. Udah komplit semua. Udah komplit, bisa. Nah, jadi teman-teman jangan takut katanya untuk ke barbershopnya Yopi nih. Barbershopnya Yopi itu di mana nih? 2 Tilu Barbershop ya? 2 Tilu Barbershop, Jalan 1,5, 2, nomor 23. Margahayu ya? Ya, Margahayu Raya. Sudah menetapkan protokoler COVID, Corona ya? Ya. Di masa PPKM. Tapi nggak digerebek sama Satpol PP ya? Kalau bisa jangan. Nggak bisa gitu? Karena di sini nggak ngumpul ya? Enggak, kita Nggak ngumpul, kita ini juga membatasi ya. Yang di dalam tuh cuma bisa berapa orang gitu? Ya? Ya. Paling nunggu juga palingnya di luar ada jarak gitu. Ada jaraknya. Disekatin gitu. Masker, ya. Disekatin ininya, tempat duduknya. Bisa di luar. Nah, gitu. Oke. Nah, mau bicara tentang kisah-kisah Yopi dulu nih. Dulu pertama gimana bisa jadi barberman? Kalau nggak salah sih tahun 2016 saya jadi office boy di barber. Oh, Office nyapuin boy. dulu? Nyapu dulu, ngepel dulu, bersih-bersih dulu. Kalau misalnya ada customer yang dicukur, saya cuma bisa lihat di sofa.
Tapi enak ngeliatnya di sofa ya? Ya lihat di sofa. Bukan di lantai gitu nggak? Kali-kali di lantai. Ya terus kayak gitu? Paling udah gitu saya liatin tata caranya. Pertamanya gimana? Step-stepnya, sama bikin polanya gimana? Terus kesini. Jadi nah ini buat pemirsa yang mau tahu cara jadi barberman ya, bisa nyukur gitu ya. Apa aja tuh step awalnya? Berarti lihat megangnya atau gimana sob? Ya. Coba jelasin. Kalau misalnya dari segi pemenggangan clipper atau mesinnya. Itu clipper tuh mesin ya? Clipper. Mesin pak, orang pernah nggak tahu tuh pak. Terus mesin, ya pegang mesin gimana, liatin. Terus nanti misalnya cara operasionalnya gimana, kan itu ada tuasnya. Ada ukurannya. Misalnya ada open, ada close. Kalau open buat apa tuh? Kalau open misalnya ukurannya makin tipis. Oh, ada contohnya nggak ya? Di situ ada ya? Di sini. Oh iya. Kayak ini kan. Nah itu? Kalau ini close tutup. Oh. Kalau ini open. Nah itu buat apa tuh? Nah, ini kan untuk kalau kesini makin habis. Kalau kesini ada selang berapa mili lah. Oh ada jaraknya. Ada jaraknya. Buat motong rambutnya. Buat gradasi juga kan. Terus ini tengah-tengah ada middle. Jadi ini close, open, di sini ada middle. Ada tengah. Iya. Jadi nggak habis banget nggak Ya, ini juga ya buat pengaturan gitu. Terus ada kayak sepatunya atau bisa disebut kalau di barber kom. Oh kom itu namanya ya? Itu. Kom. Ada dari setengah yaitu kalau ukuran Ukurannya. setengah itu 0,5 mili. 0,5. Kalau satu itu setara dengan 3 mm. Ada lah sampai 8 di sini ukurannya. Sampai 8 ya? Sampai 8. Ukurannya ada yang 4 gitu ya sampai 8. Nah, terus dari pemegangan tuh, cara megangnya awalnya gimana ya? Tapi kan lihat dari apa? Dari orang belajar otodidak berarti. Ya, otodidak. Nah, hal yang dilihat apa yang pertama? Ya mungkin kalau pertama misalnya cara penyambutan si tamu. Misal tamu datang, terus gimana? Oh iya itu. Misal persilakan dulu, saja ngobrol. Ya ini dari skillnya, mulai dari skillnya aja. Kalau skillnya sih ya apa ya? Lihatnya dari cara mengoperasikan, mengoperasikan mesin. Iya. Misal Colokin dulu. Ya, kan itu pasti colokin dulu, terus misalnya langsung ke pola. Nah itu pola gimana? Pola kalau misalnya saya tanya dulu, kalau misal contoh undercut, undercutnya mau full satu ukuran sampai tengah, sampai atas gitu, apa mau gradasi? Soalnya kan tipe orang beda-beda. Yeah. Nah kalau misalnya gradasi saya ambil dulu setengah, baru misalnya. Kalau mintanya nggak terlalu tipis, saya pakai dulu nomor 2. Itu polanya digimanain? Pak di ini. Ya pakai ini langsung. Oh dibikin pola dulu. Bikin pola dulu, bisa setengah segini nih. Oh berarti di batas dulu gitu Tipis ya? dulu semua sampai sini. Nah, Kalau ini tanyain kurang tipis gak? Kalau misalnya kurang, baru ukurannya turun. Nah kalau udah gitu misalnya udah sama dari sisi ke sisi sama belakang, baru saya pakai overcomb langsung. Overcomb tuh yang buat Langsung, yang kayak Pak. gimana tuh Pak? Alatnya ada di Kayak apa namanya ini pakai sisir. sisir terus ini Oke. ke atas. Oke, terus sudah itu. Nah dari yang dilihat sama Yopi pas belajar itu kayak gitu ya. Jadi Ya kayak gitu. jadi cara pengambilan itunya, cara ini tangannya, terus alat-alat yang dipakai sekarang apa aja tuh? Kalau yang diperlukan barber sih biasanya kalau clipper pasti ya. Ya. Clipper terus ada trimmer. Trimmer tuh yang kayak gimana? Ada contohnya? Ada. Kalau trimmer itu seperti ini. Oh itu trimmer. Ini ukurannya itu lebih kecil Fungsinya buat ngedetail. oh detailing. Detailing. Kalau misalnya trimmer baru ke shaver. Shaver tuh. Shaver kayak gini. Oh. Nah ini habis banget. Oh, Jadi itu. ukurannya itu ini habis banget licin. Terus ke trimmer, terus ke clipper. Nah ini gradasinya. Itu. Itu gradasinya ya. Oh buat ini buat gradasi ya. Ya, ini dari habis sampai sini ada dikit, terus baru ke clipper. Jadi itu berapa lama Om Yopi memantau barberman biar bisa jadi kayak sekarang?
Berapa lama dulu belajarnya otodidak nih? Lumayan sih kalau sampai sekarang juga masih belajar. Tetap terus ya, kalau belajar terus sih. Karena model rambut berubah-ubah. Ya, model rambut pasti beda-beda. Cuma kalau dulu pas saya seminggu belajar nyukur ke temen saya pertama, langsung nyukur ke customer. Oh Langsung. Nggak salah? Salah. Terus dimarahin? Saya dimarahin sama tentara. Oh tentara ya? Oh Pak tentara maaf ya nih Opi. Udah gitu? Kalau dulu ya gitu sih banyaknya takut gitu ya, takut salah. Kalau sekarang kan tetap belajar, cuma lebih ke karena pede aja. Udah terbiasa. Terbiasa, ke pede aja. Berarti berapa tahun ngeliatin orang cukur? Ngeliatin orang nyukurin gitu? Kalau belajar lihat itu dulu berapa, sekarang setahun lah. Setahun baru mulai bisa terjun. Kalau maksudnya setahun itu terus lihat tapi masih tetap terjun. Oh udah langsung. Cuma terus belajar. Lihatin misalnya apa namanya cara mengoperasikan mesin gimana. Terus cara customer kan beda-beda karakternya. Ya, kita komunikasinya juga. Misalnya kan ada tipe orang itu yang suka ngobrol, kita ajak ngobrol. Ada yang pendiam, ya udah kita fokus ke nyukur, beda-beda. Oh gitu. Itu dari suaranya Om Yopi kayaknya dulunya penyanyi ya? Dari kecil. Dari kecil ya? Dari kecil. Berarti ini ya pemurata Al-Quran. Wah ini. On. Woi. Waalaikumsalam. Saya lagi podcast dulu ya, bentar ya. Nanti saya telepon. Ada mana? Tadi tuh ada telepon gak penting jadi kita. Nah, itu kan jadi perjuangannya dulu Om Yopi itu nyapu ya? Ya. Nyapu. Jadi dari nyapu itu terlatih ya tangannya jadi. Kayaknya. Ada lentur. Hampir sama ya. Hampir sama. Nah, udah gitu. Nah dari situ udah bisa tuh ya, udah pindah berapa kali tempat tuh Om Yopi? Kalau dulu sih pertama ke barber itu berapa tahun ya? Adalah kalau pindah 1, 2, 3 tempat, cuma masih punyanya yang sama gitu. Cuma dileper, dipindahin. Dioper dipindahin gitu ya. Tapi di satu tempat barber yang sama. Satu kepemilikan yang sama. Satu kepemilikan sama. Oke, sekarang pindah ke dua barbershop dan meneruskan ya. Nah, katanya ownernya juga ngasih ya ke Om Yopi ya. Alhamdulillah. Ngasih tempat ini ya. Ngasih tempat. Tinggal gimana ininya ya. Tapi sekarang kalau PPKM jadi sepi. Ya, itu. Sepi. Oke, karena banyak iklan dari tadi. Sekarang ke endingnya aja langsung ya. Boleh. Menurut Yopi dengan PPKM ini, adanya PPKM, apa harapan Yopi buat pemerintah? Semoga pandemi ini cepat berakhir terus. Bentuk pemerintah, pastilah pemerintah juga memikirkan masyarakat. Coba keras sedikit. Pasti pemerintah juga pengen masyarakat itu jadi semakin baik lah. Ya. Cuma kalau tambah sehat ya. Ya tambah sehat juga. Kalau saya sih awam ya. Kalau masalah seperti ini saya tidak tahu. Saya mengikuti aja gitu. Alurnya seperti apa saya ikuti aja. Cuma ya mudah-mudahan semakin kesini semakin membaik lah. Amin. Dekat semua. Semua pada sembuh ya. Ya. Dicukur rame lagi. Ada harapan nggak bantuan dari pemerintah? Gitu? Kalau harapan yang ada ya. Ada ya. Jadi harapan. Gimana coba harapannya apa? Apa yang bisa sampaikan ke pemerintah dengan adanya PPKM? Ya seperti bantuan gitu ya. Ya bantuan pokok ya. Ya. Susah sekarang terus susu anak ya. Untuk belinya susah ya. Iya sih. Jadi ya pemerintah mohon dibantu UKM seperti kita itu ya.
Bagi saya masyarakat kecil. Masyarakat kecil tapi barbershopnya bagus Pak. Ini kan dikasih. Dikasih ya. Dikasih Ya. ngurus deh. Dikasih ngurus, dikasih ini. Ya alhamdulillah lah dengan segitu juga ya. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan masyarakat di bawah ini ya, yang usaha kecil yang terkena imbasnya karena jalanan sepi, suruh ditutupin sama Satpol PP ya. Iya kasihan. Tapi kita enggak ya. Oke kita sih, apa enggak ya? Enggak ya. Mudah-mudahan. Jadi gitu aja ininya pesan dan pesannya buat pemerintah. Ada kata-kata mutiara nggak yang mau dikasih tahu dari hadis atau dari apa coba kan soal itu gimana? Kalau sekarang sih banyak sabar lah. Banyak sabar ya. Banyak sabar sekarang. Harus sabar. Sabar dan sholat ya. Ya itu sih dua itu. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu gitu ya. Nah, tak bisa. Ada bisa. Jadi apa coba bilangin ke pemerintah ke pemirsa. Kalau di masa sekarang itu kan masa sulit ya, hampir semua sulit. Semua juga pastilah banyak yang ngeluh. Cuma ya itu perbanyak sabar dan sholat. Perbanyak sabar dan sholat. Insya Allah. Pasti sih. Itu pasti ya. Pasti harus. Ya tuh barbershop barberman aja sabar dan sholat. Ya intinya begitu aja podcast dari kita ya, walaupun podcast cuma 12 menit. Sekian dari saya dan Yopi, Gontil Barbershop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.